Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Firyawan dari kelas 11 MPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik sederhana. Rekayasa produk pembangkit listrik sederhana adalah suatu bentuk pengembangan alat digunakan sebagai pembangkit listrik, namun dengan sumber daya yang terbarukan, yang artinya sumber daya yang tidak dapat habis. Seperti contohnya angin, udara, panas matahari, dan lain-lain. Untuk menyediakan listrik dengan tujuan menggunakan sumber daya terbarukan, sehingga hal ini juga dapat menjadi langkah awal dalam penghematan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ada beberapa manfaat dalam menggunakan sumber daya terbarukan. Yang pertama, membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap bahan bakar fosil yang diganti dengan bahan bakar terbarukan sebagai penyangga pasokan energi nasional di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, pembangkit listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2 atau bisa disebut juga mengurangi polusi udara. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan merata dapat menyederhanakan masyarakat. Yang selanjutnya, menyelamatkan lingkungan dari mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Terus ada yang terakhir, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi di dalam industri. Nah, ada beberapa rekayasa pembangkit listrik sederhana. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga udara atau PLTU, yakni pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai energinya melalui turbin. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga surya, yaitu dengan sebagai energi surya menjadikan energi listrik. Ada dua cara, yaitu dengan secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemuatan energi surya. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, manfaat air untuk kehidupan tidak hanya untuk kesehatan, namun berguna sebagai pembangkit listrik tenaga air. Mekanisme kerjanya dengan energi mekanisme air yang dirubah menjadi energi listrik banyak. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga biogas. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi udara yang kedap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang animasi pembangkit listrik tenaga surya, yaitu PLTS. Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah tropis mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan akan energi listrik sinar matahari. Sebagai sumber energi listrik, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Nah, bagaimana cara kerja solar energi? Sinar matahari untuk dapat menjadi sumber energi listrik atau yang lebih dikenal pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Seperti inilah cara kerjanya. Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik diperlukan komponen utama, yaitu solar cell atau solar photovoltaik. Solar cell dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dari proses ini adalah listrik dengan jenis direct current atau DC. Selain solar cell, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memerlukan juga komponen pendukung yang biasa disebut Balance of Support atau BOS. Komponen dalam BOS antara lain adalah konverter atau inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Konverter diperlukan
untuk mensuplai beban yang pada umumnya memerlukan listrik AC seperti peralatan rumah tangga. Nah, pada saat solar energy system atau PLTS yang dipasang memproduksi energi listrik melebihi dari kebutuhan kita dan tersedia jaringan PLTN di daerah kita, maka kelebihannya dapat dialirkan melalui jaringan listrik PLN yang ada dan dapat mengurangi konsumsi listrik yang kita pakai. Sistem atau PLTS merupakan energi independen yang dapat kita kelola dengan sendiri. It's really that easy. Mengingat letak Indonesia berada di daerah tropis, penggunaan solar energi sistem sebagai pilihan energi sangatlah tepat. Dengan memasang solar energi sistem atau PLTS, saat ini kita akan mendapatkan harga listrik yang tepat walaupun terjadi kenaikan pada tarif listrik nasional. Mendapatkan energi yang murah mengingat dengan terbatasnya kandungan minyak bumi, terjadi fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Energi yang ramah lingkungan karena menggunakan sumber maupun komponen yang tidak menyebabkan polusi. Energi independen dapat secara individual kita peroleh tanpa bergantung dengan jaringan listrik nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk sekarang. Maaf bila ada sepatah kata yang kurang jelas ataupun tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.